Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Wa ba'du, qala musannifu rahimahullahu ta'ala, thalithan, la tunafi baina isnadi wa isnadi af'alil ibadi ilaihim haqiqatan wa annahum yaf'aluna bi ikhtiyarihim wal ibadu fa'iluna haqiqatan wa huwa khaliqu af'alihim wal abdu huwal mu'minu wal kafiru wal birru wal fajiru wal musalli والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على عملهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. طيب حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ikhwani rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan tentang masalah qada dan qadar, dan insyaallah semoga malam hari ini adalah malam penyempurna pembahasan kita tentang qada dan qadar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita yang hadir dalam majelis ini untuk memahaminya, menyampaikannya dan mengamalkan kandungannya dan mendakwakan isinya. Berkata Syekh Abdul Shalih Fauzan hafizahullah taala ketika memberikan judul terhadap pembahasan kita ini, la tunafi baina itsbatil qadar wa isnadi af'al ibad ilaihim haqiqatan wa annahum yaf'alunaha bi ikhtiyarihim. Tidak ada kontradiksi antara menetapkan adanya takdir, bahwasanya semua telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan menyandarkan perbuatan-perbuatan hamba kepada mereka sendiri, bahwasanya mereka yang berbuat dan mereka mengerjakannya dengan ikhtiar mereka, pilihan mereka. Ikhwani rahimakumullah, dalam pembahasan kita malam hari ini judulnya tidaklah bertentangan antara ketentuan Allah, takdir Allah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT terhadap makhluk dengan apa-apa yang dibuat makhluk, bahwasanya yang mereka perbuat itu adalah perbuatan mereka sendiri. Perbuatan mereka sendiri, mereka perbuat dengan ikhtiar, pilihan mereka sendiri, walaupun semuanya adalah juga merupakan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang yang berpuasa, maka dia berpuasa, dia yang berpuasa dengan ikhtiarnya. Seorang salat, dia yang salat dengan ikhtiarnya, bukan Allah yang salat, bukan Allah yang berpuasa. Hamba yang salat, hamba yang berpuasa, hamba yang mukmin, hamba yang kafir, perbuatan itu semua perbuatan hamba, tetapi perbuatan tersebut tidak lepas daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bab ini ikhwan ada dua kelompok yang tergelincir. Kelompok pertama disebut dengan kelompok Qadariyah. Yang kedua disebut dengan kelompok Jabariyah. Keduanya pada dua kubu yang sangat bertentangan.
Kelompok Qadariyah adalah kelompok yang menghilangkan kekuasaan Allah, ketetapan Allah, kehendak Allah, ciptaan Allah. Menurut mereka hambalah yang berbuat, tidak ada campur tangan Allah, tidak ada kehendak Allah yang berlaku, semuanya kehendak hamba murni. Tidak ada kehendak Allah, tidak ada ketetapan Allah. Kalau seorang salat menurut mereka itu adalah ikhtiar manusia, ikhtiar hamba, dan di luar daripada ketetapan Allah. Tidak pernah Allah tetapkan mereka akan salat, tidak. Mereka menghilangkan peran Allah SWT. Qadariyah mengatakan makhluk yang berkuasa menciptakan perbuatannya sendiri, menentukan pilihan sendiri, enggak ada sama sekali ketetapan Allah. Ya, orang beriman itu pilihan dirinya sendiri. Tidak ada campur tangan kehendak Allah. Bukan kehendak Allah dia beriman, tapi kehendak dia sendiri. Allah tidak kuasa untuk menentukan seorang menjadi kafir atau mukmin, tapi orang sendirilah yang menentukan nasib hidupnya. Dia mau jadi kafir itu kehendaknya, bukan kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Kekafirannya bukan diciptakan Allah, tapi dia sendiri menciptakannya. Kalau dia mukmin itu bukan kehendak Allah, kehendak dirinya sendiri, enggak ada peran Allah di sana. Semua perbuatan hamba lepas daripada kehendak Allah. Bahkan menurut mereka yang gulu, orang-orang Qadariyah yang ekstrim, mereka mengatakan bahkan Allah pun tidak mengetahui apa-apa yang akan diperbuat hamba, kecuali jika telah diperbuat. Jangankan ditetapkan, bahkan Allah sendiri tidak mengetahui perbuatan hamba sebelum terjadinya perbuatan tersebut. Ini yang gulunya, ini yang ada pada masa sahabat Abdullah bin Umar, yang mereka mengatakan al-amru unuf, semua urusan itu unuf. Kelak setelah terjadi baru diketahui oleh Allah SWT. Mereka menafikan ilmu, menafikan kitabah. Enggak pernah Allah mengetahui perbuatan hamba, tidak pernah Allah tuliskan perbuatan hamba. Itu yang ekstrim, yang gulu. Ya. Adapun yang belakangan mereka mengatakan tidak ada khalaq, ciptaan Allah SWT, tidak ada iradah Allah SWT. Enggak ada. Semua iradah makhluk, ciptaan makhluk. Antum paham ini? Paham? Paham tentang Qadariyah yang saya bahas ini? Apa yang mereka hilangkan? Peran Allah SWT. Enggak ada Allah mencipta, enggak ada Allah menentukan, semua kita sendiri menentukan. Kita mau jadi kaya itu karena kita mau dan kita berkuasa, enggak ada ketentuan Allah jadi kaya. Enggak. Maka mereka ini disebut majusu hadhil ummah, majusinya umat ini. Disamakan mereka dengan orang-orang majusi yang mengatakan bahwasanya Tuhan mereka ada dua, Tuhan cahaya yang menurangi manusia kepada kebaikan, jalan-jalan kebaikan, dan Tuhan kegelapan yang menentukan kepada manusia kejelekan, kebinasaan. Majusi memiliki dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya tidak mampu sama sekali untuk mendikte Tuhan kegelapan. Ada kesamaannya dengan orang-orang Qadariyah, di mana mereka menganggap semua perbuatan-perbuatan makhluk, apalagi perbuatan kekufuran, tidak mungkin Allah tentukan. Allah tidak akan mampu menentukan kejelekan, apalagi melakukan kejelekan, apalagi mengkehendaki kejelekan. Semuanya makhluk yang buat. Oke, paham antum? Lanjut kepada kubu yang kedua. Apa namanya? Kubu Jabariyah. Jabariyah ini kebalikannya. Mereka menghilangkan peran makhluk. Makhluk bukan dia yang berbuat, bukan dia berkehendak. Apapun yang diperbuat makhluk semuanya kehendak Allah, perbuatan Allah, kemauan Allah, takdir Allah. Bukan hamba-hamba ini enggak ada apa-apanya. Apa yang dia buat bukan perbuatan dia sebenarnya, perbuatan Allah. Dia berzina bukan keinginannya, bukan kehendaknya, itu kehendak Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya.
ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hamba jangan disalahkan. Hamba enggak ada peran. Hamba hanyalah seperti kapas yang ditiup angin. Kemana angin meniupkan, kesanalah terbangnya kapas. Enggak ada peran manusia. Ya. Semua Allah SWT. Manusia seperti wayang. Wayang itu enggak bisa apapun juga. Wayang itu yang menggerakkannya dalang. Dia wayang tidak punya pergerakan, tidak punya kehendak. Siapa yang punya kehendak? Dalang. Dalang mau ngomong apa terserah dalang. Mau dijadikan apa perannya? Ya, mau jadikan Bima, mau jadikan apa lagi tokoh-tokoh perwayangan? Siapa sini yang tahu? Enggak terkaca. Itu yang berkehendak, siapa yang menggerak-gerakkannya? Dalang. Maka menurut mereka seperti itulah makhluk, seperti wayang. Kita enggak punya kehendak. Ini semua kehendak Allah ini, kita enggak ada ini. Ya. Kita kafir, ini yang dimauhi Allah SWT. Dan seterusnya. Akhirnya kata mereka, jangan salahkan kita. Inilah tergelincirnya orang-orang musyrikin yang mengatakan, "Lau syaa Allahu ma asyrakna." Kalau Allah mau, enggak akan mungkin kami berbuat kesyirikan. Wala abauna. Tidak pula orang-orang tua kami. Tapi karena Allah mau kami seperti ini, Dia enggak mau kami beriman. Kehendak Allah semuanya ini kami menjadi kafir, menjadi musyrik. Ini orang siapa? Musyrikin. Yang disebut dengan paham apa kemarin? Musyrikiyah. Mereka menerima ketetapan qada dan qadar, tapi mereka menolak perintah dan larangan. Enggak ada perintah dan larangan. Kita semuanya ini sudah memang ketentuan Allah SWT. Kelompok apa namanya ini? Jabariyah. Tapi mereka sama kemarin dengan kelompok Musyrikiyah. Subhanallah. Adapun kelompok Qadariyah, mereka sebagian menerima ketetapan adanya perintah, adanya larangan. Ya. Tapi mereka menolak adanya ilmu, adanya kitabah. Dan sebagian mereka menolak adanya kehendak. Ya, adanya kehendak Allah. Allah enggak punya kehendak. Allah enggak pernah tetapkan. Allah tidak pernah ciptakan. Ya. Mereka ini disebut dengan apa? Apa kemarin? Majusiyah. Subhanallah. Apa namanya? Majusiyah. Jadi ada kaitan antara pelajaran kemarin dengan sekarang. Ada kelompok yang menerima semuanya yang ditetapkan Allah SWT. Ketetapan Allah. Allah SWT juga memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, menjauhi kejelekan. Tetapi inilah nampak tidak konsistennya Allah. Kalau semuanya ditetapkan, kenapa Dia harus hukum orang-orang berbuat kafir, kekufuran? Jangan dihukum loh, Dia yang tentukan. Kenapa orang mencuri itu dihukum potong tangan? Kan Dia tentukan. Ini bertentangan antara perintah Allah, larang Allah dengan ketentuannya. Ini paham apa namanya? Iblisiyah. Kalau antum sudah paham ini, maka sangat membantu sekali dalam masalah qada dan qadar ini. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, ini yang penting antum. Sempat hafal yang dua itu, yang satu ini enggak hafal, celakalah kita, binasa kita semua. Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya ketika hamba berbuat, itu perbuatan hamba hakikah, sebenar-benarnya dia buat. Salat, dia yang salat. Mencuri, dia yang mencuri. Berzina, dia yang berzina. Puasa, dia yang berpuasa. Mukmin, dia yang mukmin. Kafir, dia yang kafir. Tetapi semua perbuatan hamba tidak pernah lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya iradah, kehendak. Ahlus sunnah mengatakan kehendak ada, manusia punya kehendak. Manusia punya ikhtiar. Dia boleh pilih ini, boleh pilih ini, ikhtiar. Tapi setiap kehendak manusia, setiap ikhtiar manusia itu selalu dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang manusia enggak tahu. Makanya terkadang manusia berkehendak, Allah enggak berkehendak, enggak jadi. Akan terjadi sesuatu perkara jika kehendak manusia tersebut sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki. Ya, mencuri, seorang mau mencuri tapi gagal. Dia berkehendak mencuri, gagal, Allah gagalkan. Menunjukkan manusia, kehendak manusia itu ada dalam cakupan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat,
Dua hal yang antum harus paham sekali. Berbeda antara ridha dan kehendak Allah SWT. Tidak semua yang Allah kehendaki Allah ridai. Saya ulangi lagi. Ini antum salah-salah bahaya. Salahnya mereka karena mereka orang-orang Jabariyah, orang-orang Qadariyah menganggap kehendak itu adalah ridha. Setiap yang Allah kehendaki pasti dia ridai. Salah. Tidak setiap kehendak Allah dia ridai. Saya ulangi lagi. Tidak semua yang Allah kehendaki dia ridai. Allah berkehendak menciptakan iblis, tapi dia tidak dia ridai. Allah berkehendak menjadikan seseorang kafir, tentunya dengan pilihan manusia sendiri, karena manusia enggak pernah dipaksa di dunia ini. Tapi Allah tidak ridai kekufuran. Wala yarda li ibadil kufra. Bedakan antara kehendak dengan keridhaan Allah SWT. Ya, tidak setiap kehendak Allah apa? Dia ridai. Subhanallah. Semua perintah Allah SWT, semua larangan Allah SWT, jika diperbuat dia ridai perintahnya, jika ditinggalkan larangannya dia ridai. Tetapi tidak semua yang Allah perintahkan Allah kehendaki terjadi. Allah perintahkan manusia beriman, tapi Allah tidak mengkehendaki semua manusia beriman. Kalau andai kata Allah berkehendak, semua manusia beriman. Walau syaa Allah lahadan nasa jami'an. Kalau andai kata Allah berkehendak, semua manusia diberi petunjuk hidayah. Tapi dia tidak berkehendak. Tidak berkehendak Allah. Andai kata Allah SWT berkehendak, tidak akan pernah berpecah manusia, semuanya satu. Tapi Allah tidak berkehendak, tapi Allah SWT tidak berkehendak demikian. Allah berkehendak, ya, bahwasanya akan terjadi perpecahan. Tapi perpecahan tersebut apakah diridai Allah? Tidak. Allah enggak ridha perpecahan, Allah enggak ridha kekufuran. Ini kunci-kuncinya ikhwan. Jangan salah. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak dan memiliki sifat ridha. Tidak semua yang dia kehendaki dia ridai. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mencabut nyawa hambanya. Allah berkehendak untuk menurunkan bala bencana kepada hambanya. Apakah Allah Subhanahu wa taala ridha? Tidak. Tapi itulah ketentuan kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Maka kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum, ya, itu disebut dengan nama kehendak kauniyah. Kehendak apa? Kauniyah. Semua kehendak Allah yang dia ridai, ya, disebut dengan nama kehendak syar'iyyah, iradah syar'iyyah namanya. Beda antara iradah syar'iyyah dengan iradah kauniyah. Iradah syar'iyyah tidak harus terjadi. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki manusia beriman, tapi tidak semua manusia beriman. Enggak harus terjadi iradah syar'iyyah. Karena memang Allah berkehendak untuk tidak menciptakan semua manusia beriman. Ada yang kafir. Kehendak apa namanya tadi? Syar'iyyah, Allah ridai. Tapi tidak mesti terjadi. Tapi setiap kehendak kauniyah pasti terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi. Semua kehendak kauniyah pasti terjadi. Ya, ketetapan Allah SWT kauniyah ini bersifat umum. Kebaikan, kejelekan dalam pandangan manusia semua masuk dalam ketetapan kehendak kauniyah. Kira-kira antum paham? Mari kita baca. Berdoa-doalah antum supaya Allah mudahkan pemahaman antum hari ini. Ini final kita ini. Setelah ini enggak ada lagi kajian tentang qadar dan qadar. Ya, berdoa-doalah antum supaya Allah mudahkan paham, supaya jangan menyimpang dalam memahami qadar dan qadar ini. Banyak sekali orang-orang yang menyimpang dalamnya. Baik. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wal 'ibadu fa'iluna haqiqatan wallahu khaliqu af'alihim." Berkata Syekhul Islam, dan para hamba merekalah yang berbuat dengan sebenar-benarnya, tapi Allah yang menciptakan perbuatan mereka.
Orang berbuat kebaikan memang dia yang buat. Tapi semuanya juga adalah merupakan ciptaan Allah. Karena Allah yang menciptakan kemampuan kepada seorang, istita'ah, qudrah. Kalau orang mau berbuat kebaikan, Allah tidak berikan padanya kemampuan, enggak bisa. Ya. Wal ibadu fa'iluna haqqatan. Para hamba mereka sendiri yang berbuat dengan sebenar-benarnya. Bukan sebagaimana pandangan orang-orang Jabariyah. Kata mereka apa? Bukan manusia yang berbuat ini, Allah yang mau ini semua. Manusia enggak ada apa-apanya, bukan kemauannya itu semua. Salah. Ahlus Sunnah mengatakan wal ibadu fa'iluna haqiqatan. Hamba benar-benar mereka yang berbuat, yang melakukan, memperbuat apa-apa yang mereka perbuat dan apa-apa yang mereka lakukan. Tetapi wallahu khaliqu af'alihim. Allah Subhanahu wa taala jualah yang telah menciptakan perbuatan mereka. Ini untuk menolak siapa? Bahwasanya Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Kata-kata ini menolak paham apa? Siapa tahu? Paham? Angkat tangan. Ini ada dua penggal kata ini. Pertama, wal ibadu fa'iluna haqiqatan. Benar-benar hamba yang berbuat perbuatan mereka sendiri. Ini tadi telah kita sebutkan. Ini untuk mengcounter pemahaman orang-orang Jabariyah. Wallahu khaliqu af'alihim. Tapi Allah yang telah menciptakan perbuatan makhluk. Ini untuk mengcounter apa? Orang-orang Qadariyah. Qadariyah mengatakan bukan Allah, enggak ada peran, hamba saja. Itu peran hamba itu, enggak ada kehendak Allah, enggak ada ciptaan Allah, bukan ciptaan Allah itu. Manusia yang ciptakan perbuatan manusia sendiri. Dampaknya seolah-olah Allah ajiz, lemah. Di alam raya ini manusia punya kehendak sendiri di luar kontrol Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Di luar ilmu Allah, Allah enggak pernah tahu, enggak pernah tetapkan, enggak pernah rancang. Setelah jadi baru tahu, malaikat tulis. Jadi subhanallah, seolah-olah hamba menjadi Tuhan karena dia menciptakan dirinya sendiri, padahal Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Kemampuan kita ini siapa yang berikan? Antum jalan ke masjid memiliki qudrah kemampuan. Enggak semua orang, ada yang stroke, enggak mampu dia, ada yang telinganya tuli, enggak mampu dia. Siapa yang beri kemampuan kita datang kemari? Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mampu, jika dia mau, dia cabut kemampuan kita. Subhanallah. Makanya sebelum dicabut, banyak-banyak antum ngaji. Bahaya dicabut nanti. Peka antum duduk enggak paham. Alangkah besarnya wallahi nikmat telinga ini, ikhwan. Makanya para sahabat enggak ada sama sekali mereka yang tuli, yang ada buta. Mana lebih utama, orang buta apa orang tuli? Angkat tangan yang jawab. Antum dulu, kasih mikrofon dulu. Mana lebih utama? Orang buta atau orang tuli? Antum? Yang paling ganteng ini. Bismillah. Orang buta, Ustaz. Orang buta paling lebih utama. Orang buta di toko-toko orang, dibawa orang ke jurang enggak tahu dia. Mana lebih utama? Orang buta, Ustaz. Kenapa orang buta lebih utama? Dalam hal apa dia lebih utama? Orang tuli itu banyak yang pintar, kaya-kaya raya dia, ahli menjahit, ahli buat sepatu, ahli berdagang, banyak. Ya. Andai kata orang memukul dia bisa tangkis. Dia tahu ini orang membuat kejahatan. Orang buta diam-diam antum pukul dari belakang, enggak tahu dia. Mana lebih utama? Orang buta, Ustaz. Dalam hal apa? Mendengar. Orang buta telinganya tidak tulis, Ustaz. Dia mendengar, Ustaz. Orang buta mendengar, tapi enggak melihat. Mana lebih penting, telinga atau mata? Telinga, Ustaz. Mata enggak penting kali. Hati-hati antum, cabut Allah mata antum nanti. Baik, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan fihi tafsir. Jawabannya harus ada rincian. Dalam perkara dunia lebih utama orang tuli. Banyak bisa dia buat. Orang enggak tahu, gadis cantik enggak tahu ini orang gagah perkasa ini tuli, enggak tahu dia. Dia aja, ini pendiam nih, wibawa ini. Ajak ngomong enggak nyambung, rupanya tuli. Kok orang buta tahu orang buta? Ya, orang buta lemah dia dalam perkara dunia. Tapi dalam perkara akhirat, ilmu orang buta lebih utama.
karena sampai kepadanya ilmu, dia bisa paham. Makanya enggak ada para sahabat kata Ibnu Qayyim yang tuli, yang ada buta. Tahu antum Syekh bin Baz? Buta rahimahullah taala. Tapi siapa yang enggak tahu Syekh bin Baz? Hanya orang-orang yang tidak mendalami ilmu agama lah, yang tidak punya keinginan untuk mempelajari agama, yang enggak tahu Syekh bin Baz rahimahullah taala. Buta. Baik. Sampai di mana tadi? Pembahasan kita kok jadi kebuta ini. Hati-hati antum. Jangan sampai Allah cabut qudrah kemampuan antum. Dulu enggak mau ngaji, Allah cabut, lumpuh setengah badan, stroke, baru terpikir-pikir, aduh dulu kalau sehat saya mau ngaji lah. Sia-sia. Mumpung masih ada kemampuan, jalankan. Baik. Wal 'abdu huwal mu'minu wal kafiru wal barru wal fajiru wal musalli was shaimu. Hamba dialah yang disebut dengan orang mukmin atau dia yang disebut dengan orang kafir, bukan Allah. Ya, kalau andai kata Allah yang berbuat, manusia enggak punya peran, bukan dibilang manusia yang buat tapi Allah. Orang mukmin bukan orang, Allah yang mukmin, Allah yang kafir, batil. Ya, makanya kata Syekhul Islam, wal 'abdu huwal mu'min, hamba itulah yang disifati dengan sifat dia itu mukmin, berarti dia yang buat. Dalam dirinya ada sifat iman, dia yang memilih keimanan. Wal kafir, hamba pula disifati dengan kafir, bukan Allah. Kalaulah semuanya lepas daripada kehendak manusia, hanya Allah yang berkehendak, enggak layak dinisbatkan kepada manusia iman, kafir enggak. Mencuri enggak layak, semuanya Allah. Tapi yang benar, hamba itulah yang disifati dengan mukmin, kafir, al-bar, seorang yang baik, wal fajir, seorang yang fasik, musalli, orang yang salat, dia yang salat. Shaim, dia yang berpuasa, bukan Allah. Karena itu perbuatan dia sendiri. Yang tentunya juga kita harus beritahukan selalu, perbuatan tersebut baru dapat tercapai jika sesuai dengan kehendak Allah SWT. Jika dia kebaikan, itu kehendak syar'iyah. Berpuasa orang, ya, itu terjadi dengan kehendak syar'iyah Allah. Ketika siang hari bulan Ramadan dia mukmin tapi enggak berpuasa, lemah imannya, ini dengan kehendak Allah apa terjadi? Kauniyah. Memang hamba yang enggak puasa. Dan enggak puasanya hamba pun dibawa kehendak Allah yang tidak diridhai. Kehendak apa namanya tadi? Kauniyah. Saya selalu berikan contoh pendekatan supaya antum ingat selalu. Guru itu punya kehendak. Ya, dia punya kehendak. Dia berkehendak untuk menaikkan muridnya, dia berkehendak untuk meninggalkan muridnya. Ketika ada murid yang ditinggalkan, ya nilainya enggak pas, angkanya merah 43. Dia berkehendak, andai kata dia mau, dia naikkan, dirubah aja angka semua, naik kelas, naik. Tapi dia juga berkehendak untuk meninggalkan. Dia lihat, ini anak kasihan ini, kalau dinaikkan tambah kacau nanti urusannya. Ini kok dinaikkan tambah berat bebannya, jangan-jangan jadi gila dia. Keberatan pelajaran enggak sanggup. Udah, tinggalkan, dibuat tinggal kelas. Nah, ambil rapotmu. Kamu tinggal kelas. Berkehendak enggak guru? Ridho enggak guru murid tersebut tinggal? Kalau andai kata ada guru yang ridho, senang muridnya tinggal, bahayalah punya guru gitu. Enggak ada kita naik kelas nanti semua. Bahaya. Dia enggak ridho, tapi dia berkehendak. Karena di balik itu ada hikmah. Demikian juga dengan Allah, walaupun tidak akan mungkin disamakan antara Allah dengan makhluk. Walillahil matsul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang tertinggi, enggak mungkin. Tapi inilah pendekatan. Ya? Anda paham? Baik. Walil ibadi qudratun ala a'malihim walahum iradah. Dan hamba memiliki qudrah. Apa arti qudrah? Kekuasaan. Manusia memiliki kekuasaan, kemampuan ala a'malihim, untuk berbuat apa-apa yang mereka ingin buat. Walahum iradah, mereka memiliki kehendak. Manusia punya kemampuan, manusia punya kehendak. Ya. Tapi Allah yang menciptakan kehendak mereka dan Allah menciptakan kemampuan mereka. Jika Allah mau, Allah cabut kemampuan mereka contohnya. Jadi kata Syekhul Islam, walil ibadi qudratun ala a'malihim.
Walahum iradah, manusia punya kehendak, punya keinginan, punya kemampuan. Wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim wa iradatihim. Tetapi Allah jualah yang menciptakan mereka, yang menciptakan kemampuan mereka, yang menciptakan kehendak mereka. Walil ibadi qudratun ala amalihim wa lahum iradah. Manusia memiliki kemampuan dan kehendak. Kata Syekhul Islam. Ini menolak siapa? Pemahaman siapa ini? Pemahaman manusia punya kehendak, punya kemampuan. Ini menolak pemahaman siapa? Jabariyah. Wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim wa iradatihim. Tapi Allah jualah yang menciptakan mereka, menciptakan kemampuan mereka dan kehendak mereka. Ini menolak siapa? Membantah siapa? Qadariyah. Karena mereka mengatakan Allah itu enggak punya kehendak, enggak punya kekuasaan. Semua perbuatan manusia sendiri. Kama qala ta'ala, maka Syekhul Islam mendatangkan dalil atas perkataan yang diucapkan. Bahwasanya yang diucapkan ini bukan dia karang-karang, tapi dari firman Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, liman syaa minkum an yastaqim. Bagi siapa-siapa di antara kalian yang berkehendak untuk meniti jalan yang lurus. Liman syaa minkum an yastaqim. Bagi siapa-siapa di antara kalian, kata Allah, yang berkehendak untuk meniti jalan yang lurus. Di sini Allah menetapkan bahwa manusia memiliki apa? Kehendak. Bagi siapa-siapa yang mau kehendak untuk meniti jalan lurus, ini silakan. Berarti Allah menetapkan adanya kehendak makhluk. Berarti ini menolak paham siapa? Paham? Paham siapa? Jabariyah atau Qadariyah? Ayo. Allah mengatakan liman syaa minkum an yastaqim. Bagi siapa-siapa dan yang berkehendak untuk meniti jalan lurus. Allah menetapkan adanya kehendak makhluk di sini. Ini membantah siapa? Jabariyah. Kata Jabariyah makhluk enggak punya kehendak. Tapi kata Allah, "Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali yang terjadi adalah ketika bersamaan dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Wa ma tasyaun, tidaklah akan berkehendak illa an yasha Allah Rabbul Alamin, kecuali jika Allah SWT Rabbul Alamin juga berkehendak yang sama, jadilah dia. Kalau Allah enggak berkehendak enggak jadi. Orang mau ngaji nih, siap-siap dia naik motornya. Sampai nanti ada panggilan telepon. Gini ada kesibukan. Balik dia ke rumahnya. Jadi enggak jadi dia berkehendak mengaji, tapi Allah SWT tidak menakdirkan dia mengaji. Akhirnya dia pulang ke rumahnya. Dia mau ngaji, berkehendak, Allah sampaikan dia kemari. Maka kehendak dia itu semuanya terjadi dengan kehendak Allah SWT jua. Tetapi jika kehendak tersebut kebaikan, namanya kehendak apa? Syariah, yang diperintahkan, syariat. Yang diridhai. Konsekuensi kehendak syariah adalah keridhaan Allah. Yang terjadi, jika terjadi itu Allah ridhai. Konsekuensi kehendak kauniyah tidak berkaitan dengan ridha Allah SWT. Terkadang enggak Allah SWT ridhai, seperti menjadikan iblis, enggak dia ridhai, tapi dia berkehendak. Jadi ayat wa ma tasyaun, tidaklah akan berkehendak kecuali kehendak Allah jua, Rabbul Alamin, yang akan terjadi. Ini membantah siapa? Pemahaman Qadariyah yang mengatakan Allah enggak punya kehendak, manusia saja. Ayat ini sekaligus mengcounter dua kelompok yang sesat. Kelompok Jabariyah yang mengatakan manusia tidak punya peran. Allah katakan enggak, manusia memiliki kehendak. Liman syaa, bang siapa yang mau meniti jalan lurus, silakan pilih, ditempuh jalan lurus. Ya, ini mengcounter orang-orang Jabariyah. Tapi tidak semua yang manusia kehendaki terjadi, kecuali jika Allah SWT juga berkehendak. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah akan berkehendak kecuali yang terjadi adalah kehendak Allah. Petani berkehendak untuk panen, Allah berkehendak supaya gagal panennya. Kehendak siapa yang terjadi? Allah SWT. Ya.
Tidak semua yang dikehendaki manusia terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata pepatah Arab, "Laisa kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuh." Bukan setiap apa-apa yang diinginkan seorang harus dia capai. Ini untuk menghibur kawan-kawan kita yang gagal ini. Proyeknya gagal, melamar akhwat gagal, melamar kerjaan gagal. Ingat takdir. Berkata pepatah Arab, "Laisa kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuh." Bukan setiap apa-apa yang orang-orang kehendaki dia capai. Ya. Bukan setiap yang antum mau tercapai. Kalau enggak tercapai sabar, itu takdir. Tajrir riyahu bima la tahwis safinu. Sebagaimana berlayar perahu ke arah yang nakhoda tidak suka. Nakhoda mau ke timur, angin mengembus dia ke barat. Yang mana yang jadi? Angin. Subhanallah. Tajrir riyahu bima la tahwis safin. Angin berhembus ke arah yang tidak disenangi oleh nakhoda perahu. Maka dalam kehidupan kita ini, ikhwan, beriman kepada takdir membuat kita ridha, taslim ketika gagal apa-apa yang kita harapkan. Maka kita yakin inilah yang Allah kehendaki. Boleh jadi di baliknya ada hikmah, ada kebaikan. Kalau aku jadi dengan si fulana, boleh jadi kacau agamaku, hancur duniaku. Maka alhamdulillah enggak jadi dengan si fulana. Sabar. Kalau aku diterima mungkin di PT ini, boleh jadi hancur agamaku ini. Boleh jadi aku dapat kawan-kawan yang fasik dan seterusnya. Alhamdulillah enggak diterima, syukur. Besok coba lagi buat lamaran, cari tempat yang lain. Ya kan? Dan setiap hamba harus meyakini apapun yang terjadi dengannya, itulah yang terbaik bagi dia pada saat itu. Antum harus menghilangkan dalam mana antum konsep Allah berbuat kezaliman, tidak. Allah Maha Adil. Apa yang diberikannya itulah yang terbaik, itulah yang paling adil untuk antum saat itu. Antum sekarang belum punya mobil ini. Itu yang terbaik saat ini. Kalau anda kata antum punya mobil saat ini, bahaya. Tunggu aja sampai Allah tentukan kelak. Ya, itu yang terbaik saat ini. Antum belum punya istri, itu yang terbaik untuk malam ini. Antum harus yakini semua itu. Antum ditimpa penyakit, itu yang terbaik untuk saat itu. Ya, hilangkan dari diri antum konsep Allah menzalimi, tidak pernah dia menzalimi. Hilangkan dari dalam diri antum konsep Allah enggak adil, Allah Maha Adil. Apapun yang terjadi pada saat itu untuk antum, itulah yang terbaik. Maka hendaklah antum senantiasa menerima pilihan Allah untuk antum, bukan pilihan antum. Serahkan semuanya kepada Allah. Maksudnya apa ya ikhwan? Allah SWT perintahkan antum untuk mengerjakan dan meninggalkan, mengerjakan kebaikan, menjauhi kejelekan. Antum tempuh ini semua. Itu saja antum ingat. Ya. Anda yang kata tergelincir, ternyata antum gagal, enggak mengerjakan perintah Allah, malah mengerjakan larangannya. Segera bertaubat, istighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Katakan, ya Allah, ini semua terjadi dengan kehendakku dan dengan kehendak yang tidak kau ridhoi ya Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah taubatku dan seterusnya. Wa hadhihi ad-darajah min al-qadari yukadzibu biha 'ammatul qadariyah alladzina sammahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam majus hadhihi al-ummah. Bagian ini, perkara ini dalam pembahasan takdir ini, ya, bahwasanya hamba yang berbuat sendiri, ya, bahwasanya hamba yang berbuat sendiri dan perbuatan hamba tersebut adalah merupakan ciptaan Allah, didustakan oleh kebanyakan kaum qadariyah. Mereka mengatakan bukan Allah menciptakan, enggak. Hamba sendiri yang buat, hamba yang punya keinginan lepas daripada kehendak Allah, lepas daripada ketentuan Allah. Allah enggak pernah tentukan. Bahkan orang-orang dahulu mereka yang hulu ekstrem mengatakan Allah enggak pernah memiliki ilmu tentang perbuatan tersebut dan Allah enggak pernah tuliskan ilmunya. Alladzina sammahu an-nabiyyu majusa hadhil ummah. Mereka ini disebut Nabi sebagai majusinya umat ini. Dalam hadis-hadis yang sebagian mengatakan bukan dari Nabi tapi perkataan sahabat. Yang lebih benar perkataan sahabat. Tapi walaupun perkataan sahabat tentunya ini memiliki sumber daripada Nabi yang memiliki hukum marfu'. Karena ini adalah perkara-perkara yang tidak menerima ijtihad. Wa yaghlu fiha qaumun min ahli al-itsbat. Dan dalam perkara ini
berlebih-lebihan, ekstrim dalam memahaminya sebagian daripada kelompok yang disebut dengan nama Ahlul Isbat. Mereka terlampau gulu menetapkan semuanya adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hatta salabul 'abda qudratahu wa ikhtiyarah. Sampai-sampai kelompok ini menghilangkan daripada hamba peran keinginan dan kehendaknya. Enggak ada keinginan hamba, enggak ada kehendak hamba. Siapa mereka? Kaum Jabariyah. Subhanallah. Sebagian mendustakan ketentuan ini. Enggak ada Allah SWT ciptakan. Ini kaum siapa? Qadariyah. Sebagian terlampau gulu menetapkan semuanya kehendak Allah, keinginan Allah, sehingga mereka menghilangkan daripada hamba peran keinginan kehendak hamba. Mereka kaum apa? Jabariyah. Wa yukhrijuna an af'alillahi wa ahkamihi hikamaha wa masalihaha. Bahkan sebagian daripada mereka mengeluarkan daripada perbuatan-perbuatan Allah dan hukum-hukum Allah tetapkan, hikmah-hikmahnya, kemaslahatan-kemaslahatannya. Ini kelompok yang disebut dengan nama kelompok iblisiyah. Kata mereka, ini semuanya enggak layak, ini enggak adil ini. Masa Allah yang tetapkan orang menjadi kafir, dia hukum, dimasukkan ke dalam neraka? Mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata mereka ini semua enggak adil, enggak ada hikmahnya Allah. Dia yang tentukan seorang menjadi kafir, dia yang azab, masukkan ke dalam neraka. Dia tentukan orang mencuri, dia suruh potong tangannya. Mana keadilan? Ini kelompok apa? Iblisiyah. Sempurnalah ketiga-tiga kelompok ini ada dalam pembahasan ini, ikhwan rahimakumullah. Antum paham? Paham kira-kira? Ikhwan rahimakumullah. Cukup pembahasan tentang takdir. Yang masih belum paham-paham kali, ada waktu 10 menit bertanya. Silahkan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Silahkan. 10 menit. Jangan tanya kecuali takdir, enggak mau saya yang lain. Enggak ada berarti udah paham semua ini. Kalau udah paham semua tinggal saya tanya aja ini. Apa-apa ya itu. Alhamdulillah. Tafadhal, silakan Pak. Kasih mikrofon dulu. Bismillah. Seseorang ustaz misalnya gagal, kemudian dia meyakini bahwa itu memang kehendak Allah. Bolehkah dia mengintrospeksi diri penyebab-penyebab kegagalan itu? Baik. Jamil jiddan. Seorang gagal, dia yakin ini pasti memang kehendak Allah gagal nih. Bolehkah dia menginterpretasi diri ke belakang? Kayaknya ada yang salah dalam hal ini. Kegagalan kita kayaknya ada sebabnya. Ini kayaknya ini. Boleh enggak? Boleh. Dan harus. Dan ini tidak yakni mengurangi iman kita kepada takdir. Bahwa takdir tersebut terjadi ya dengan kehendak Allah dan dengan sebab kita manusia. Ya. Antum harus berupaya maksimal. Petani mau dia panennya bagus, dia harus pilih ya pupuk yang baik, dia harus pilih benih yang baik, dia harus semai di tempat tanaman tanah yang baik. Kemudian hama-hama setiap hari harus dia singkirkan, dia jaga daripada segala macam bentuk hama-hama. Ya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata gagal, katakan ini udah maksimal, ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada kebaikan di sini, semoga Allah gantikan yang lebih baik. Ya. Boleh jadi andai kata ini terjadi, kayaknya kejelekan yang terjadi, boleh jadi ini akan menjadi sebagai bahan untuk aku berbuat dosa dan seterusnya. Ini semuanya ada hikmahnya. Tapi andai kata antum enggak kerjakan secara maksimal prosedur yang berlaku, antum sembarangan, yang penting takdir. Kalau andai kata panen, campakkan. Tak kemana-mana antum campakkan. Kemudian andai kata memang panen-panennya itu, rumput antum biarkan aja kalau Allah mau panen itu. Ya. Kemudian antum katakan, enggak usah dijaga-jaga. Kalau memang panen lah, kalau andai kata rezeki kita dapat, diambil maling, babi makan menyerang. Ketika gagal, mana lagi? Takdir Allah ini semua. Salah. Ada di sana sebab. Ya Allah telah mengatur semua urusan dunia dengan sebab dan akibat. Ya, walaupun musabbibul asbab Allah, pembuat sebab itu Allah SWT, bukan manusia. Tapi kita harus berupaya mengambil sebab, mengambil ikhtiar.
Ya, ketika semuanya mentok gagal, ya. Kalau andai kata udah maksimal semua prosedur, katakan, ya Allah ini yang terbaik, ini semua udah maksimal, tapi gagal ini yang kau kehendaki ya Allah. Andai kata ternyata nggak maksimal, ya antum harus salahkan diri antum. Memang antum katakan ini takdir, tapi takdir ini sesuai dengan ikhtiar kita dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ibu, anaknya biarkannya aja, mau jatuh lah, kok takdirnya jatuh, lepaskannya aja, nggak dikontrol-kontrol, naik atas, naik puncak, biar aja lah. Kalau andai kata memang takdir jatuh, enggak. Maaf, jatuh patah tangannya. Dia bilang, inilah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak, upaya jaga. Yang bahaya jangan berikan kepadanya. Diberikannya pisau anak. Andai kata takdirnya mati dan pisau ini matilah. Ini enggak. Semua kita harus coba dahulu. Semua kita harus berupaya berikhtiar. Makanya salah kalau andai kata ada orang mengatakan beriman kepada takdir dan buat orang malas, salah. Sebagaimana pemahaman sebagian orang negeri kita ini yang menyusu dengan orang-orang barat, pulang dari sana, dia mengatakan rukun iman itu hanya 5. Beriman kepada qadar, hilangkan, itu membuat kaum muslimin terlambat, membuat kaum muslimin itu malas. Kaum muslimin sekarang malas-malasan karena beriman kepada takdir, salah. Ya, orang Islam itu malas karena nggak paham agama kita yang murni ini, ya. Karena nggak paham tentang qadar dengan benar, ya. Tinggalkannya anaknya, istrinya, ya kasih makan. Kalau emang ada rezeki dia, Allah kasihnya makan itu. Subhanallah. Ini menghilangkan fungsi akal dalam agama. Ya. Kenapa antum nggak berkata, alah kalau memang ada rezeki anak, adanya anak itu, tapi nggak kawin-kawin antum, diam di rumah, nggak kawin kau. Gimana punya anak? Kalau emang ada rezeki nanti Allah berikan anak, adanya itu, mungkin nggak? Ya, nggak cari makan, nggak cari nafkah. Kalau emang ada rezeki Allah kirim kemana datang itu. Ini menghilangkan akal sehatnya. Semua harus dicari. Hidayah itu pun harus dicari. Salman dari Persia datang sampai ke Madinah, sampai ke mana-mana, masya Allah, mencari hidayah. Ada orang yang mengatakan, alah, hidayah itu kan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, saya cari-cari. Andai kita memang ada hidayah datangnya walaupun kita di rumah. Gak bisa, cari. Hidayah dicari harus ada sebab. Datangi kajian-kajian, cari buku ulama, baca. Kalau antum nggak baca, nggak pernah mau dengar kajian, nggak pernah datang, nggak berteman dengan orang-orang salih, orang-orang berilmu, orang-orang baik, antum katakan kok andai kata hidayah datang, mustahil. Harus ada sebab. Ya, maka kalau andai kata gagal, introspeksi diri ke belakang. Kayaknya ini ada yang nggak kita buat ini. Jangan-jangan gagal ini karena dosa-dosa kita kayaknya ini. Jangan-jangan ada prosedur yang tertinggalkan dan seterusnya. Allahu taala alam. Baik. Silakan luar Pak Irfan. Bismillah, alhamdulillah, wa ba'du. Ustadz, saya mau tanya, pengenalan rukun iman itu kalau tidak salah dari SD kita sudah sampai beberapa tahun ya. Mau tidak mau kita juga mengenal qada dan qadar. Tetapi pembahasan itu sampai di tingkat SMP, SMA pun tidak pernah tuntas. Mungkin sampai di perguruan tinggi pun nggak tuntas. Nah, kemungkinan Ustaz. Nah sekarang bagaimana, saya akan pertanyaan saya, kapan waktu efektif bagi orang tua yang sudah mengerti betul masalah takdir tadi memberikan penjelasan kepada anak dan kiat-kiatnya bagaimana? Kapan kita mulai jelaskan ini kepada anak? Ketika kita anggap anak sudah paham, ya, anak sudah mulai berakal. Tapi antum tentunya dilihat umur mereka, pemahaman mereka. Enggak perlu antum jelaskan sini nih. Ada namanya kaum Jabariyah nak, ini ada Qadariyah nak, ini kaum Iblisiyah ini seperti. Tak layak. Antum katakan jatuh, bangun lagi nak, bangun. Udah takdir itu nak ya. Nanti berusaha untuk jangan jatuh, ya. Itu baru paten, ya kan? Kalau udah gagal mentok, ya gimana lagi lah nak? Kayaknya Buya nggak ada uang ini sekarang. Ya sabar-sabar aja lah. Belum lagi Allah takdirkan kita punya uang. Nanti kita cari dulu ya nak. Ajarkan semampu mereka, ya, dengan pemahaman mereka yang memang ketika itu mereka bisa memahaminya. Kata Imam Ali, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan akal mereka, tingkat pemahaman mereka. Jadi tinggal antum lihat aja, oh iya anakku kayaknya udah siap ini.
Ketika dia sudah siap untuk diterangkan Jabariyah, Qadariyah, Iblisiyah, Musyrikiyah, Majusiyah, terangkan. Kalau belum sabar, paling-palingnya antum bilang ini takdirna, kita ini semuanya telah ditakdirkan Allah SWT. Ya, kita di surga atau di neraka. Ya. Jadi bagaimana Buya? Kenapa kita harus beramal kalau anda kata ditakdirkan? Iya, kita kan nggak tahu di surga atau neraka. Karena kita nggak tahu, kita berusaha. Ya kan? Itu jawabannya. Oke Pak Ivan? Baik. Satu lagi yang terakhir. Ada 2 ini, ada 3. Baik. Antum dulu dari sini berdekat. Kita akan gabungkan jawabannya ini. Apa hikmahnya orang yang murtad bagi si murtad itu? Apa hikmahnya orang murtad bagi murtad? Satu, lain. Si belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak panjang Pak, nggak apa-apa. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dibuat lebih pendek lagi. Gini Pak, apa yang mesti kita, seperti penjelasan Bapak tadi, apa yang kita sekarang, yang kita jalani sekarang, itu mesti kita syukuri karena itu yang terbaik menurut Allah ya Pak ya. Ulangi soalnya. Apa yang kita jalani sekarang, apa yang kita lakukan sekarang itu berarti itu sesuatu yang terbaik untuk kita dari Allah ya Pak ya. Ya. Bapak. Kebetulan Pak saya punya rekan kalau misalkan dari kecil dia tuh punya orang tua yang istilahnya broken home Pak. Ya. Yang keluarga yang hancur gitu Pak. Kalau misalkan saya sendiri, ya kalau misalkan seperti itu, udah berjalannya udah berbelas-belas tahun Pak. Ya. Nah sementara mau cerai orang tuanya, tapi enggak terus, udah 10 tahun lebih. Ya, soalnya? Enggak, kurang tuh Pak, kurang cocok kali atau enggak gimana gitu. Kurang tahu. Nah kalau misalkan, apa soalan antum? Soalnya aja cepat. Soalnya apa? soalnya ya apa yang harus kita lakukan, sementara kita pun yang waktunya kuliah malah kerja terus nyari nafkah untuk kita dan adik-adiknya. Nah, apakah itu sebut takdir atau gimana? Sementara ya alhamdulillah insya Allah ibadah lumayan gitu Pak. Jadi saya nggak paham ini. Ada teman antum orang tuanya broken, berbelas tahun udah hancur kehidupan rumah tangganya. Mau cerai nggak jadi terus Pak, nggak tahu kenapa itu. Mau cerai? Padahal kata cerai dari suaminya itu udah gitu. Kita cerai itu udah ada Pak. Kata mau cerai dari suaminya, tapi gagal. Kata suaminya udah cerai, kan secara agama udah cerai apa ya? Kata suaminya, tapi secara Indonesianya itu belum gitu Pak, secara tertulisnya. Kemudian soalnya sementara kakak dia sendiri itu cari nafkah untuk adik-adiknya gitu. Iya. Nah, apakah itu disebut takdir atau qada atau gimana? Terus apa yang harus kita lakuin? Yang mananya yang itu tuh? Apakah itu yang mananya? Yang disebut takdir maksudnya yang mana? Yang perceraiannya secara undang-undang, secara agama, atau adiknya bekerja, atau yang mana? Menurut Bapak itu seperti apa gitu aja Pak? Kita harus gimana? Baik, barakallahu fiik. Sekian, assalamualaikum. Salam. Tinggi-tinggi lu antum nih, payah memahaminya. Satu lagi yang terakhir tadi. Silakan Abu Wafiq. Jangan panjang-panjang kali mukadimahnya, akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat suatu peristiwa terjadi pada seseorang, kemudian orang itu berusaha untuk mencari hikmah, kemudian dikatakan, boleh jadi kalau saya melakukan ini akan terjadi seperti ini. Padahal kalaupun dia lakukan, dia pun boleh jadi nggak terjadi seperti itu. Iya. Apakah tidak mendahului ilmu Allah? Iya. Itu aja Ustaz. Baik. Ada 3 di sini. Nanti saya ingatkan lagi kalau lupa. Pertama, orang itu menjadi murtad. Kita sepakat itu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Dan itu perbuatan walaupun itu ketentuan Allah yang enggak Allah ridhai, terjadi dengan kehendak hamba sendiri. Kita sepakat enggak? Udah sepakat. Dia yang milih murtad. Enggak pernah Allah paksa. Ya kan? Tetapi kehendak hamba tersebut memilih jalan keluar daripada Islam murtad, itu semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diridhai. Namanya ketentuan apa? Kauni. Sekarang apa hikmahnya orang murtad bagi diri sendiri? Itu maksud antum. Apa hikmah orang menjadi murtad bagi dirinya apa? Kalau bagi kita banyak sekali hikmahnya.
bagi pelajaran ini murtad lo, hati-hati jangan-jangan Allah cabut imanmu seperti dia menjadi orang kafir, murtad kembali setelah Islam. Hati-hati, pelihara iman, jaga, pupuk, itu hikmahnya untuk kita. Kemudian ujian kepada kita, ini murtad, berarti kita harus terapkan kehendak Allah SWT. Allah SWT memerintahkan kita untuk memenggal kepala orang-orang murtad, penguasa kaum muslimin. Penggal kepalanya. Di antara hikmahnya adalah menjalankan perintah Allah SWT. Itu bagi orang lain. Sekarang bagi orang yang murtad itu apa hikmahnya? Hikmahnya memang bagi dia, memang dia enggak layak untuk menerima Islam. Dia enggak layak dikalungkan di lehernya iman. Dia enggak layak menempati surga Jannatul Firdaus. Layaknya bagi dia adalah neraka Jahannam, waliyadzubillah. Kalau andai kata orang yang enggak layak masuk surga, dimasukkan dalam surga, itu akan mencoreng kehadiran Allah SWT. Saya dulu bahas. Tahu intan permata? Tahu antum intan permata berlian tahu? Andai kata dibuat kalung, diletakkan kepada seorang perempuan yang cantik jelita, kata orang, Masya Allah, kebaikan di atas kebaikan. Ini memang betul-betul bagus sekali. Panggil babi, kalungkan ini permata berlian. Ini babi pakai. Kalau orang bilang, ini betul indah. Ini bertentangan dengan hikmah, bertentangan dengan akal sehat. Ya, masa babi dikalungkan intan permata berlian? Nggak layak. Ya, maka demikian juga hikmah bagi orang tersebut. Ya, hikmahnya memang dia enggak layak untuk menempuh jalan kebaikan. Dia enggak layak untuk dimasukkan ke surga Jannatul Firdaus. Dia enggak layak untuk diberikan hidayah dan iman. Dan Allah yang mengetahui siapa hamba-hambanya yang berhak menerima hidayah, siapa hamba-hambanya yang layak baginya kekufuran. Itu hikmahnya bagi dirinya sendiri. Ya. Adapun bagi kita tentunya berupaya menyadarkannya. Jika kita hidup di negeri yang tidak menerapkan hukum murtad dipenggal kepalanya, sadarkan, dakwah dia, ya akhi, itu otak antum syubhat itu. Apa agama yang antum pilih itu? Tuhannya banyak, pening kepala, gini. Syariatnya enggak ada, terserah mau buat apapun boleh. Ini boleh, itu boleh. Mana agama seperti itu? Ini agama Islam, agama fitrah. Ajarkan dia, dakwahi, dia beriman, alhamdulillah. Dia enggak beriman, terserah Allah SWT. Memang Allah SWT yang berikan hidayah. Kita hanya menyampaikan saja, ya kan? Wallahu ta'ala a'lam. Oke. Adapun tadi syekh kita itu pertanyaannya tentang apakah itu semua, saya pun enggak paham yang mana yang itu. Memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, iya. Tidak ada yang lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak Allah tentukan enggak jadi. Apakah semuanya dengan kehendak Allah? Iya. Kalau Allah enggak kehendaki enggak jadi. Seorang bekerja cari makan untuk anak istrinya, atau seorang laki-laki bekerja banting tulang untuk adik-adiknya karena orang tuanya enggak menafkahi, semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika itu semua adalah kebaikan, maka terjadi dengan kehendak yang namanya apa tadi? Syariah. Dia bekerja banting tulang, peras keringat untuk mencari makan, menafkahi adik-adiknya yang seharusnya bukan dia nafkahi, tapi orang tuanya enggak peduli. Ini kebaikan bukan? Kebaikan. Ini Allah ridai bukan? Allah ridai, dan dia dapat ganjaran pahala. Dan dia bekerja semuanya dengan kehendak Allah SWT, dan dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Andai kata Allah cabut kemampuannya, enggak bisa dia bekerja. Orang tua yang bercerai pun dengan kehendak Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali rujuk pun dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, itu pun semua dengan kehendak mereka sendiri. Dengan keinginan mereka sendiri. Enggak pernah Allah paksakan, cerai, enggak ada. Mau cerai, mau enggak. Itu bukan urusan apa? Bukan urusan kita. Urusan kedua belah pihak. Tapi andai kata terjadi, semuanya terjadi dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ada hikmah di baliknya. Dengan perceraian ada hikmahnya. Boleh jadi ini akan menjadi baik, ya, ini akan menjadi baik, dan seterusnya. Yang penting enggak ada, ya akhi, apapun pergerakan di alam raya ini yang terjadi di luar kehendak Allah. Semuanya dengan kehendak Allah. Semua pergerakan di alam raya ini, semua kejadian, semua perbuatan, apapun juga terjadi dengan kehendak Allah SWT. Jika itu kebaikan, maka kehendak syariah. Kalau andai kata antum pening kali, aku enggak tahu di surga atau neraka ini. Aku enggak paham kali lah ini pembahasan malam hari ini. Syariah, qadariyah, macam-macam pening kepalaku. Saya beri antum satu kesimpulan supaya antum enggak pening. Mau enggak? Ini untuk orang yang pening khusus ini.
pening aku di surga nanti apa di neraka ya. Kalau aku di surga untuk apa aku bekerja? Kalau aku di neraka untuk apa aku bekerja beramal ibadah? Bagi orang-orang yang pening, satu kuncinya. Mau antum saya beri kunci ini? Kalau nggak ada yang pening nggak saya beri ini. Kuncinya nggak usah peduli dengan itu semua. Yang antum harus pedulikan bahwasanya Allah memerintahkan antum dan melarang antum. Itu aja pegang. Allah perintahkan saya berbuat baik, saya berbuat baik. Allah larang saya berbuat jelek, tinggalkan perbuatan jelek. Allah perintahkan saya salat. Allah perintahkan saya untuk ibadah, puasa, haji. Allah larang saya minum khamar, berzina, saya berupaya meninggalkannya. Itu aja antum. Enggak usah pening-pening surga neraka, enggak penting. Yang penting kerjakan perintah, jauhi larangan. Pahami ketika itu antum pahamilah ancaman-ancaman Allah supaya antum takut mengerjakan semua larangan Allah. Pahami janji-janji Allah supaya antum terpacu untuk beramal ibadah. Oh, ini balasannya surga bagi yang berbuat kebaikan. Aku cobalah berbuat kebaikan. Ternyata tergelincir salah, berdosa. Astagfirullah, aku bertobat ya Allah, tunjuki aku. Jadi enggak pening-pening, enggak usah antum sibuk malam hari ini. Surga neraka tempatku ya. Semua ditentukan. Besok jadi apa aku ini ya? Besok apakah aku celaka atau enggak ini? Besok aku diterima atau enggak? Enggak penting. Yang penting berusaha saja antum. Kerjakan perintah, jauhi larangan Allah SWT. Selamatlah antum itu. Enggak usah pening-pening mau tahu apa ilmu Allah di sana. Enggak perlu. Kerjakan perintah, jauhi larangan. Antum paham ya akhi yang di belakang yang bertanya? Paham kira-kira? Insyaallah. Yang terakhir, Abu Wafiq. Tadi kita berusaha mencari hikmah. Kalau andai kata begini boleh jadi terjadi, akan begini jadinya. Padahal belum tentu begitu jadinya, ya kan? Apakah kita mendahului ilmu Allah SWT? Enggak. Itu kan prediksi kita. Yang pertama kaidahnya, orang harus banyak-banyak bersuudzon dengan dirinya sendiri. Harus banyak-banyak memiliki negatif thinking terhadap dirinya. Ini gagal kayaknya ada prosedur yang enggak berlaku ini, kayaknya ada yang enggak jalan ini. Ini gagal boleh jadi ini karena dosa-dosaku ini. Kalaupun ini berhasil boleh jadi terjadi seperti ini. Setiap orang harus berusaha ya berjelek sangka terhadap dirinya selalu berbuat salah, berbuat kenaifan, berbuat dosa-dosa, berlumuran dengan noda-noda, ya. Tiap kali apapun kejelekan yang menimpanya, hendaklah orang selalu mengatakan, ini semua dengan dosaku ini. Allah Maha Adil, Allah Maha Rahmat kepadaku, ini sebagai teguran kepadaku. Kalau itu yang antum berbuat, maka insyaallah akan antum hadapi ketentuan Allah SWT yang diturunkannya yang tidak antum senangi menjadi sebuah kenikmatan. Jadi itu bukan dianggap mendahului ilmu Allah. Kita enggak pastikan, boleh jadi ini semua karena dosa-dosaku. Dan memang ada kaidah agama. Allah mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas." Muncul kerusakan di bumi, di daratan, di lautan, semua karena perbuatan manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, "Al-khairu kullu fi yadaik wasyarru laysa ilaik." Semua kebaikan ada di tanganmu dan kejelekan tidak ada yang disandarkan kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Semua kepada kita. Ya, famin nafsik ma asaba min musibatin. Apa ayatnya ya? Mana ustaz kita nih? Ustaz Idris mana ini? Saya udah mentah ini. Ustaz Idris? Mana Ustaz Idris? Hah? Ada beliau di luar. Carikan saya ayat tentang masalah takdir dulu. Mana komputer kita ini? Siapa yang hafal ayat tentang takdir? Semuanya memang Allah kehendaki. Musibah itu karena perbuatan tangan kita. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang terjadi kepadamu daripada kebaikan itu semuanya karena karunia Allah. Apapun kejadian yang jelek yang menimpa dirimu itu semua karena sebab dirimu sendiri. Walaupun Allah tentukan tapi sebab dirimu sendiri. Jazakallahu khairan. Jadi antum banyak-banyaklah berjelek sangka dengan diri antum. Banyak-banyaklah berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah. Kayaknya ini memang Allah SWT rancang seperti ini supaya begini lu. Kalau andai kata saya begini akan jadi begini. Ini semuanya karena kasih sayang Allah kepada saya. Banyak-banyaklah berhusnudzan, berprasangka baik kepada siapa? Allah. Banyak-banyaklah berburuk sangka kepada diri sendiri. Itu kunci-kuncinya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.